Mungkin tadi sudah panjang lebar ya disampaikan, jadi yang menjadi faktor utama ya sosial media saat ini. Itu seperti yang tadi saya sampaikan pada saat saya dulu masih di usia-usia muda gitu, sulit sulit sekali untuk bisa masuk ke dalam media cetak koran gitu. Kalau soal sekarang itu kan sangat mudah sekali buat seorang pemain untuk terpampang dalam suatu berita, gitu, dalam suatu headline kalau misalnya dia setelah bermain bagus, bermain baik dalam satu pertandingan, terus tiba-tiba mereka ada di suatu media itu kan ramai langsung gitu. Dan tapi begitu pun sebaliknya pada saat mereka mungkin bermain tidak bagus, tidak perform, di media pun ramai gitu. Jadi saya rasa media itu punya peran yang sangat besar terhadap star syndrome maupun cyberbullying pada akhirnya gitu. Jadi kita sebagai seorang pemain sebisa mungkin untuk bisa mengontrol gitu jari kita, mengontrol diri kita untuk bisa meredam suatu pemberitaan yang memang sangat besar terhadap diri kita sendiri maupun memang pemberitaan yang pada akhirnya memojokkan kita. Jadi sebisa mungkin lah saya bilang itu disiplin untuk bisa memainkan sosial media sebaik mungkin dan sebijak mungkin itu. Mas Jupe, sosial media itu membantu pemain kan atau malah menjadi apa ya ancaman gitu? Ya, tergantung bagaimana kita menyikapinya gitu. Bagaimana kita bisa menggunakan itu dalam hal-hal positif. Dan saya rasa bisa dikatakan tidak semua hal yang ada di media sosial itu buruk buat pemain. Banyak mungkin pemain yang bisa pada akhirnya hidup dari sosial media, mungkin di luar karir dia sebagai seorang pemain sepak bola gitu. Berarti kan dia bisa memang mengontrol sosial media dengan baik, dan saya rasa hampir rata-rata yang bisa menggunakan itu memang mereka yang usia-usianya sudah mulai matang. Memang dia yang rata-rata mungkin sudah bisa meng-hire admin ya untuk sosial media sendiri. Jadi kita bisa, kalau saya sih selalu mengatakan kepada teman-teman saya yang relatif di usia-usia muda gitu, untuk kalau memang pada saat kita main buruk gitu kan, udah nggak usah lihat-lihat media gitu, karena pasti yang kita cari itu komentar-komentar yang positif gitu. Pasti nggak akan nemu kalau misalnya kita main hasilnya buruk, kita main jelek, pasti nggak akan ketemu. Sedangkan naluri sebagai seorang manusia pasti akan mencari suatu komentar yang positif gitu kan. Begitupun pada saat misalnya kita main bagus, kalau kita sosial media pasti semua isinya yang positif, yang bagus gitu kan. Itu pada akhirnya kita membuat kita jadi besar kepala gitu. Ada sisi positif, ada sisi negatif. Jadi balik lagi bagaimana kita bisa menyikapinya, menggunakan sosial media dengan baik dan bijak gitu. Kan ada juga beberapa pemain yang dulunya sangat top sekali ya, seperti angkatan Evan Dimas gitu. Dan sampai sekarang tuh aturan kan angkatan Evan Dimas ini ya, sama contohnya ya. Jadi udah jadi level paling topnya sekarang ya aturan dengan umuran dia yang 30 sampai 29 tahun. Tapi kenapa pemain-pemain yang istilahnya ya level Evan Dimas masih 19 dulu itu nggak sampai tuh di top levelnya di umur 28 usia kayak Mas Jupe, Mas BP, mungkin Mas Ismail Sofian yang sampai usia 30 lebih 40. Nah, itu faktornya apa Mas? Apakah sosial media kan atau memang ada faktor-faktor lain yang menurut Mas Jupe itu yang melihat dari sisi pemain gitu? Ya, tadi sudah disampaikan mungkin dengan Mas Aji gitu kan. Kalau kita membuat tier lah, mungkin untuk netizen itu, sosial media itu elemen terakhir yang mungkin kita harus lihat ya. Balik lagi saya nggak pernah tahu mungkin seperti yang Mas tadi sampaikan sebagai contoh mungkin Evan Dimas gitu. Kita harus lihat dari lingkungan internal sendiri, mungkin lingkungan keluarganya, lingkungan terdekatnya, lingkungan pergaulannya dia gitu. Terus lingkungan sepak bolanya itu sendiri gitu, itu yang mungkin perlu kita lihat, karena saya rasa kalau memang kita sudah tahu itu lingkungan dianya seperti apa gitu, terus atmosfer sepak bolanya juga seperti apa, saya rasa mungkin kita akhirnya bisa menilai gitu. Mungkin kalau misalnya kita lihat Evan Dimas seperti yang Mas katakan harusnya bisa sampai di level yang lebih dari yang saat ini gitu ya. Mungkin kita lihat dulu sepak bolanya dulu seperti apa gitu. Terus di pembinaannya, lingkungan dia seperti apa, di keluarganya seperti apa, itu yang kita harus lihat. Tapi itu baik lagi ke pemain itu sendiri gitu. Karena Mas Jupe dia hal top level gitu di usia 30 lebih gitu masih bermain di Bandung. Cara Mas Jupe gimana memaintain karir Mas Jupe sampai ya dibilang sampai 30 ke atas gitu, dan masih di klub tertinggi ya, makanya tahun kemarin masih juara gitu. Ya kita harus punya target yang jelas gitu. Kita harus punya target yang jelas, kita harus bisa
melatih diri kita sendiri gitu kan. Seperti yang Johan Cruyff bilang kan, kita nggak bisa melatih orang lain sebelum kita bisa melatih diri kita sendiri gitu. Dalam artian kita bisa mengontrol hidup kita, disiplin terhadap diri kita sendiri, terhadap waktu, terhadap asupan makanan yang mungkin kita akan kita makan gitu. Terus pada gimana sih kita berlatih dalam suatu sesi latihan gitu. Itu yang sangat penting kalau menurut saya gitu. Mungkin di di usia saya dulu waktu saya masih di usia muda, saya coba selalu bisa menyisikan waktu saya untuk melakukan latihan ekstra sendiri gitu, di luar latihan inti dengan tim ya gitu. Dan sifatnya mungkin saya harus bisa melakukan 2 kali dari yang dikasih oleh pelatih saya gitu. Mungkin sekarang beda gitu. Kalau di usia saya mungkin sudah mulai 35 ke atas, saya tetap melakukan hal yang di luar latihan secara ekstra, tapi sifatnya untuk maintenance gitu. Saya sudah harus bisa mengontrol asupan yang saya makan gitu. Dan saya rasa harapannya mungkin pemain-pemain yang sekarang berada di usia-usia muda, di usia-usia prime-nya mereka gitu. Mereka juga bisa gitu mengontrol mereka pada saat mereka latihan. Kalau memang mereka merasa itu kurang buat mereka melakukan latihan sendiri. Kalau memang merasa apa yang sudah dikasih oleh pelatih sudah cukup, ya sudah, mereka berarti tinggal mengontrol bagaimana pola tidur mereka, bagaimana gizi mereka yang harus mereka asup. Bicara dengan back timnas sekarang nih, back itu kan dilihat dari pemain yang luar negeri sebenarnya. Ya. Itu susah banget nembus klub-klub luar negeri, pertama kayak Arhan tuh bisa keluar negeri, tapi yang main Astawi juga, dan sekarang lagi ramenya disuruh untuk board ke luar negeri itu. Apakah emang faktor susah atau untuk pemain belakang ya? Kalau main tengah terus kayak Egy, Witan kan udah sempat merasakan karir di ini dan dampak. Apakah emang pemain belakang itu agak kombinasi susah? Enggak juga. Kalau menurut saya sama aja ya, pemain belakang, pemain depan, gelandang, kiper sekalipun gitu. Cuma kuncinya sebelum kita abroad, sebelum kita berpikir untuk keluar, itu sudah harus berpikir untuk keluar gitu. Cuman sebelum kita keluar, kita harus persiapkan dulu di Indonesia sendiri gitu. Jadi kalau menurut saya ya, kita harus sudah bisa reguler dulu di Indonesia gitu, di klub yang sekarang gitu. Kalau saya lihat mungkin contoh seperti mungkin hanya Marcelino yang sebelumnya di klub sebelumnya dia reguler selama lebih dari 1 musim lah gitu. Dan itu pun kurang kalau menurut saya. Jadi dia harus bisa, kalau sekarang mungkin bisa dikatakan Rizky Ridho udah bisa untuk abroad keluar, karena dia memang sudah reguler di usia yang sekarang bisa dibilang muda, tapi dia udah bisa reguler selama 3-4 tahun di Indonesia. Dia sudah memiliki pengalamannya cukup dalam bermain gitu, menit bermain dia sudah cukup. Nah, saatnya mereka untuk abroad. Tapi mungkin kasus-kasus sebelumnya, mungkin kalau bisa kita bilang Witan, Arhan, siapa lagi, Egy itu, pada akhirnya mereka di sana nggak bisa bertahan lama. Dalam artian kalau misalnya kita lihat statsnya mereka dalam 1 musim hanya main 3 kali, 2 kali. Saya kurang tahu secara statistik berapa kali mainnya, tapi setidaknya menit bermain mereka kurang gitu. Kenapa? Mungkin ya kalau menurut saya mereka belum cukup reguler di Indonesia-nya. Mereka hanya reguler mungkin di level turnamen di usia muda gitu. Yang turnamen kita tahu sendiri paling cuma 1 bulan, itu pun 2 minggu, 3 minggu selesai. 2 minggu selesai. Persiapan 3 bulan selesai. Tapi kalau misalnya memang di Indonesia di usia 20, 21, 22, 23 gitu, mereka di sini main secara 3-4 tahun reguler, main inti gitu. Mereka sudah siap secara mental, siap secara feeling the game-nya di lapangan, mereka siap gitu. Jadi taktik, mental, fisik, teknik mereka sudah siap gitu. Sedangkan ini yang ada di kasus-kasus sebelumnya, mereka baru bermain reguler dalam mungkin 1 tahun kurang gitu. Itu pun di level usia muda gitu. Kalau misalnya memang di usia muda di kita, dia sudah reguler sama 3-4 tahun udah main terus, main inti, secara fisik, mental, taktik, semuanya sudah siap. Saya rasa itu ya perlu mereka untuk keluar. Dan saya rasa akan mudah mungkin buat mereka pada saat mereka akhirnya bisa bersaing di luar negeri gitu. Harusnya ke luar negeri itu harus ke Asia dulu kah, Asia, Korea, Jepang, atau langsung aja ke Eropa gitu? Ya, dimanapun bisa gitu. Cuman yang penting kalau menurut saya tadi itu, jadi dia harus bisa untuk bermain reguler dulu di Indonesia mungkin dalam waktu yang lama, konsisten, berkesinambungan. Artinya mereka akhirnya bisa mendapatkan tadi sudah siap secara mental, fisik, taktik, tekniknya sudah siap. Akhirnya mereka bisa bersaing di luar gitu. Jadi jangan cuman misalnya baru
satu turnamen bagus, terus netizen abroad ya, dia belum berkompetisi secara reguler di Indonesia gitu. Masih dikit tentang timnas. Kevin Dix baru semalam ya. Mas Jupe gimana? Ya, harapannya bisa memberikan efek positif pastinya untuk timnas kita gitu yang sekarang sedang berjuang untuk lolos ke fase berikutnya Piala Dunia gitu. Jadi pastinya semua tergantung coach pelatih Sintayong bagaimana dia bisa pada akhirnya memanfaatkan amunisi baru yang kita punya gitu. Menurut Mas Jupe, kan pasti tahu ya sebagai pemain belakang. Kenapa Sintayong ini mengumpulkan banyak belakang kayak Kevin Dix, Hilgers baru ini, jadi masih dari Rizky Ridho mungkin masih punya Wahyu juga. Menurut Mas pandangan Mas Jupe itu dari segi kacamata pemain, kenapa Sintayong ini mengumpulkan banyak pemain? Apakah taktik sekarang itu harus punya back banyak atau gimana? Saya kurang paham kalau misalnya itu tergantung filosofi yang Sintayong punya ya. Saya nggak tahu itu. Cuma mungkin tujuannya untuk memperkuat pertahanan, artinya kan kita bermain di level yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi. Itu mungkin dia mau coba fokus untuk bagaimana kita kuat secara bertahan karena tim yang bagus itu bukan tim yang memang secara attack dia bagus, bukan. Tapi pada saat mereka bertahan bagus, memiliki organisasi pertahanan yang bagus, saya rasa karena bertahan itu kan karakter, tapi kalau menyerang itu naluri gitu. Prediksi apa kayak harapan tentang lawan Jepang nanti dan bisa kualifikasi ini Mas, kacamata Mas Jupe gimana? Apakah masih akan bisa neruskan target Sintayong adalah peringkat 3-4 supaya bisa terus ke tahap selanjutnya, atau emang kalau Jupe berat atau gimana? Saya rasa saya masih harus tetap optimis apa yang akan diraih oleh timnas kita karena pasti mereka akan menampilkan permainan yang setidaknya kita main di kandang ya. Mereka akan all out lah gitu untuk bisa memenangkan keuntungan bermain 2 pertandingan di kandang. Jepang dan Arab Saudi kira-kira poin dapat Arab bisa menang, tapi kalau Jepang mungkin draw gitu. Tapi ya tuh harapannya menang gitu. Dari sekali lagi pemain timnasnya yang pertama pemain bukan membedakan lokal dan naturalisasi. Pemain belakang yang jadi harapan Mas Jupe buat jadi pemain hebat selanjutnya, terutama yang lokal ya, emang Liga Indonesia gitu. Rizky Ridho ya. Mas gimana karakteristik Liga itu? Jadi saya melihatnya di usia dia sekarang, dia sudah memiliki kematangan, sudah memiliki visi yang bagus sebagai seorang pemain belakang gitu. Apalagi dia sekarang juga ditunjuk, ya akhirnya dia ditunjuk sebagai kapten di Persija gitu. Saya rasa sih. Oke.